dibungkus, ada yang cuma gini doang. Jadi ketika kita ambil ya dia dalam kondisi steril sebenarnya mah. Kita ambil ya dia yang luarnya ini jadi on tapi dalamnya tetap steril. Sama ketika kita membuka ini ya, ketika kita membuka, tapi dipastikan emang ini sudah disterilkan atau belum. Ini steril, bagian dalamnya ini steril. Kemudian memposisikan ini tuh lumayan gitu. Jadi posisikan alat senyaman mungkin dan seoptimal mungkin kita bisa kerja gitu. Nah ini nggak di sini ya. Ini ada alat, ada bengkok, ada kom juga. Ada lidi water. Ini lidi water kita nggak banyak kayak gini ya. 2 juga cukup sebenarnya. Dan ini tempatnya bukan di sini, tapi ada tempat khusus ya. Apakah di tromol lidi water atau di mana gitu. Jadi nggak dimasuk sini. Yang di sini, yang di dalam ini sebenarnya cuma ini doang. Ini. Ini kapas alkohol. Aduh. Sorry. Kapas alkohol ini steril nggak? Enggak. Yang steril dalamnya doang ya. Jadi nggak di sini tempatnya. Di tempat kapas alkohol. Ini di sini nggak tempatnya? Di tromol. Jadi nanti teman-teman ambil sesuai dengan yang dibutuhkan, baru dimasukin ke sini. Dia kalau misalnya melakukan perawatan luka, ini suka dibawa itu biasanya gitu. Pokoknya kalau luka besar ini, luka besar seperti ini biasanya di tromol. Jadi dikondisikan tromol yang di bawah yang di mana. Kemudian ada hand steril. Kemudian ini luarnya emang enggak, dalamnya steril. Ini ada foam, ya, Dermavic foam. Ini untuk menyerap push. Kalau ada push ini diserap, dia ditempel di dalam. Kalau pakai ini berarti nggak dikompres kasa lembab. Jadi pakai ini. Kalau yang pakai ini. Kemudian ini ada sebutnya tule. Ini ada isinya. Kayak gini ya, ini jaring-jaring kayak gini. Ini antiseptik, antibakterial gitu. Kemudian ada untuk merangsang penyembuhan luka juga ya. Ini untuk membuat lingkungan di dalam itu lebih moist, lebih lembab ya. Misalnya tadi untuk perawatan luka itu ada yang modern dressing, ada konvensional tadi pakai NaCl, kasa yang gitu ya. Itu konvensional atau tradisional. Nah, yang modern dressing nanti kita pakai plus ya, tadi pakai ini bisa jadi ya, pakai kasa parafin ini atau tule ini. Lumayan nih harganya 20.000 segini teh gitu. Nah, tadi ada foam, bisa pakai tule kan, untuk di atasnya kita pakai foam kayak gitu. Terus ada salep juga. Jadi ini sebenarnya ini salep tuh untuk tadi antibakterial, antiseptik, untuk masa pertumbuhan jaringan baru ya. Dia untuk mempercepat proses penyembuhan luka. Ini terus ini ada Cutisop ini sebenarnya fungsinya sama kayak Dermavic foam, sama kayak ini ya Cutisop ini. Jadi untuk menyerap kayak pad ya, tapi
kayak pembalut ya. Ya ini untuk menyerap, cuman beda materialnya aja sih sama ini gitu, material pembentuknya, tapi fungsinya sama, dia untuk menyerap. Bisa aja ini pakai, ini ada panjang nih luka gitu segini ya, ada pushnya, intinya ujungnya tempelin ini juga bisa kita menyerap. Tapi ini berbeda dengan kasa gitu. Kalau pakai ini biasanya sekitar 2 hari sekali diganti ya, tapi bergantung juga, biasanya sih 2 hari sekali. Tapi kalau misalnya sebelum 2 hari lukanya tuh si ininya udah kotor ya, udah kotor basah gitu ya, ininya udah penuh ya diganti gitu. Jadi masih 1 hari ternyata udah basah lagi ininya ya diganti. Kemudian ada juga ini mah ditempel nantinya. Ini teh yang Wonbe, ini untuk cover ya. Jadi kalau ini mah dia ditempelin. Ada kayak gini. Ini juga dia bisa menyerap siklus ya. Ini juga sama, biasanya digantinya sekitar 2-3 hari sekali gitu. Tapi ini untuk tadi ya, untuk bagian per atas. Jadi kalau misalnya di sini ada luka nih gitu ya, mungkin tadi ini di luka yang besar ya, tutup pakai ini bisa gitu, ya. Ini teh ini bisa untuk luka luka pressure ulcer, lo katakan luka deko ya sama aja, itu bisa gitu. Untuk luka derajat grade 3 itu bisa ya. Untuk luka bakar grade 3 ini bisa gitu. Apa lagi ya, oke itu ya. Kemudian ini ada kasa itu ada yang tadi, ada juga yang packing, yang di pack, yang di kasa instan ya, yang sudah di pack. Ini steril. Ukurannya beda-beda nanti, itu kayak gini ya, ukurannya beda-beda ya. Jadi memang tadi lebih costnya lebih mahal ya dibanding dengan kasa yang tadi. Tapi memang kalau diperlukan ya tadi kita bisa, kalau teman-teman perlu kasa steril yang kalau ini mah kan kudu ditarilkan aja nih, ini ada gitu kayak gini. Kemudian ada handscoon steril kayak gini ya, handscoon steril. Terus mana ya, cuma kasa sama ya, cuma ada sih. Kotisop, ini ada yang kotisop, ada yang kecil, ada yang besar, tadi bergantung lukanya ya sebesar apa gitu ya. Ini bisa aja ini. Ini nggak punya apa namanya, NaCl kasa besar gitu ya, bisa teman-teman. Walaupun lebih mahal, tapi sama aja sih sebenarnya kalau dihitung-hitung kalau punya besar. Terus komet ini juga sama ya. Untuk nutup luka. Ini yang salah yang tadi ya, untuk material untuk modern dressing ya, plusnya itu. Terus apa lagi ya? Yang non sterilnya tadi ada Hipafit atau Ultrafit atau Plester ya. Kemudian ini ada spray antiseptik. Jadi kalau misalnya tadi nggak punya foam, nggak punya NaCl, ini bisa langsung disemprotin aja ke lukanya terus dikeringin gitu ya. Terus antiseptik, jadi buat bersihin sih sebenarnya. Udah ya, alatnya kurang lebih itu ya. Oh ada penggaris itu sebenarnya nggak kayak gini. Untuk luka tuh dia terbuat dari, ada yang disposable dari kertas biasanya ya, itu untuk mengukur lukanya perlu diukur ya. Kan kita akan mengevaluasi ini lukanya mau tambah besar atau mengecil gitu ya. Udah, setelah itu apa yang kita lakukan?
Iya, persiapan pasien kita, validasi pasiennya yang akan dilakukan perawatan luka ya, siapa pasiennya, kemudian tanggal lahir, dan inform consent. Kita akan melakukan perawatan luka ini sekitar berapa lama. Kalau lukanya besar sekali gini ya sekitaran 20-30 menit ya. Gitu. Berarti ujian sekitar sakitnya 20-30 menit kurang lebih ya, lebih cepat lebih baik. Persiapan pasiennya diposisikan nantinya. Persiapan alat, pasien diposisikan seoptimal mungkin, senyaman mungkin dan aman buat pasien. Ini ada di daerah bokong. Posisi tengkurap bukan berarti posisi yang aman ya. Misalnya kita asik perawatan luka pasiennya apa ternyata. Jadi posisikan seaman nyaman mungkin gitu ya. Dan kita bisa optimal untuk kerja. Kemudian tadi ya tutup sampirannya, jaga privasi pasien. Walaupun lukanya di bawah, di kaki di sana, tetap aja ditutup ya, tutup sampirannya. Itu privasi pasien. Sampai nanti pas buka ada sekeluarga yang pasien yang lain misalnya ningali gitu kan, ngeliat terus bapak itu kan caranya besar bau deh gitu. Ya tadi ya privasi pasiennya nggak dijaga. Apalagi pencahayaannya ya tadi di pasien tadi. Kalau misalnya kita kesulitan nih, contohnya kayak gini nih, kita sendiri perawatan luka terus posisinya kayak gini, udah lumayan hasilnya aku mau coba pasangnya kakinya gini. Kita bisa ajak keluarga untuk kerjasama ya. Kita nggak ada asisten gitu, nggak ada teman yang nemenin, cuma sendiri, ini kan lumayan. Oke, habis itu kita langsung kerja ya. Teman-teman bisa menyiapkan kebutuhan tadi ya, yang steril itu disiapkan dulu gitu ya. Nah, steril disiapkan, kemudian kemudian nanti kita langsung kerja gitu. Setelah siap semua yang steril masukin ke sini gitu. Nanti kita langsung kerja yang on ke steril. Intinya mah siapin alat semuanya dulu gitu ya. Ada kresek sebenarnya ada. Kalau lukanya besar kayak gini, kadang bengkoknya cukup gitu ya. Tidak cukup untuk menampung si sampah. Jadi kita bisa pakai kresek, nggak masalah. Karena kalau di rumah sakit tuh ada bawa sama tempat sampahnya ya. Kalau dia gede dibawa gitu. Tutup sama kresek, jadi langsung ke situ. Udah, habis ini apa? Kalau lukanya besar misalnya ya, terus ini mau dibersihin, diguyur gitu ya, bisa kena kita pakai barang shot ya. Apalagi ya, ini habis ini apa? Ini di dekat sarung tangan bersih. Masih ada nggak? Minta tolong buat aja yang tiket. Kita dekatin dulu ya. Ini boleh dia pegang nggak? Tidak boleh, soalnya boleh. Satu sampah tapi boleh. Ini sampah juga kan gitu ya. Sambil apa namanya? Ini kalau ini kita nggak pakai handscoot juga misalnya. Handscoot itu sebenarnya untuk perlindungan diri, perlindungan misi kita menginfeksi pasien menginfeksi kita. Kita nggak tahu pasiennya teh misalnya tangan kita ada yang luka, pasiennya ternyata HIV/AIDS gitu. Itu kan risikonya bagi pegang luka gitu. Ini nanti diposisikan di ini kan kepala pasiennya tuh mungkin di dia gitu.
Ini nanti buat NaCl sama saffron misalnya. Kalau mau cuci pasien gitu, lukanya sangat kotor gitu misalnya ya, ini bisa dicuci. Ini pinsetnya ada 2 anatomis, 2 chirurgis. Guntingnya 2 aja cukup, 2 satu jaringan, 5 gunting. Ini ukur ya, gunting. Ada gunting jaringan. Ini opak bisa banyak kan? Guntingnya 2 aja. Nah, jaringan sama gunting kasa, perban, perban kasa. Apa? Gunting plester 1, 2, 3. Mana satu lagi? Oh ini nggak usah. Pinsetnya. Yo, yang piket. Ada satu lagi. Yang silbus. Ini sorry ya, saya ambil dulu. Nih ada di sini nih. Jadi ada 2 anatomis, 2 chirurgis. Saya masukin itu, kemudian ini saya mau masukin dulu ini ya. Saya teman-teman tadi memposisikan pasien, kita juga mengkaji lukanya. Jadi kita bisa lihat kebutuhannya tuh segimana gitu ya. Kebutuhan ini, kebutuhan kasa itu segimana. Ini kan asli. Nah, hasilnya kan tertutup dulu ya. Jadi saya buka dulu. Saya buka. Kemudian saya masukin ke sini. Ya kalau kita belum pakai sarung tangan, nyiapin dulu nggak apa-apa. Nanti kalau udah mau ke pasien, jadi pasang sarung tangan. Secukupnya. Nggak terlalu banyak, nggak kekurangan gitu ya. Kan nanti kalau terlalu banyak kasihan, itu kan dibebankan ke pasien juga nanti. Jadi biaya penggunaan alat pasien. Kalau lukanya kayak gitu kita butuh yang besar-besar sebenarnya ya. Mungkin kita akan butuh banyak kasa ya. Kalau kita akan pakai foam, berarti foam juga dia dimasukin dari awal ya. Itu aslinya nutup ya. Kayak nah, kayak gini ya sama ya. Oke, ini saya siapin dulu ini sama. Ini bergantung kebutuhan, kalau butuhnya banyak ya banyak aja ya. Ini siapa ini? Oh iya. Udah siap semua? NaCl, mana NaCl? NaCl mana NaCl? Berarti
persiapan alatnya masih kurang kita teh ya gitu. Secukupnya. Padahal maka dia ya. Setelah itu apa? Dibuka ya. Ini aja pakai ini aja. Ya kosong. Ini ketutupan. Saya nyari anatomis. Oh, itu saya lihat. Tadi diposisikan dari awal ya, enakan diposisikan dari awal gitu ya. Ini bisa udah diposisikan dari awal gitu. Ini ditaikin, bisa simpan sini. Ini kita akan buka balikannya ya. Sebenarnya sama aja sih ya dengan perawatan luka yang lainnya, hanya ini memang lebih besar. Secara prinsipnya sama. Mana yang kudu steril, mana yang enggak gitu ya. Kadang itu sok nempel ya. Lumayan ya teh gitu. Sama yang skunya nempel. Itu kalau hipafik dia itu lebih lebih rapat. Jadi ini ultrafik tuh nggak terlalu rapat ya. Tapi skunya tuh emang gampang lepas gitu, yang kena keringat. Kena ini pasien apa sih basah ya. Terus asin lagi tuh bersih ya, bisa jadi bersih gini ya, atau kadang suka udah jadi kuning gitu ya si perbantai, atau merah ada luka gitu, ada darah ya. Ibu maaf ya ini kalau sakit ya, tarik nafas. Tapi kita lihat respon pasiennya, bisa dia tuh tenang-tenang teh. Dia tidak berespon gitu ya, tidak ada respon nyeri, nggak ada respon apa gitu ya. Sih gitu. Ini darah banyak misalnya teh ya, sih dia ada penurunan kesadaran kalau gimana. Ayo bersihkan ya. Ini terlalu kecil ya plastiknya. Bisa. Ini di main. Ini tuh harusnya nutup semua emang, nutup semua ya ini teh. Semuanya ketutup gitu, pakai yang gini. Dia mewakili semua. Ini buat. Nah, ketika dibuka kita kaji ya si lukanya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hitam gitu ya. Yang hitam berarti jaringan apa? Nekrosis. Nekrosis digimanain?
dibuang binektomi ya, dibuang di. Makanya kita tadi siapin gunting jaringan soalnya bisa anu hidung. Kadang itu digunting, tapi hati-hati ketika gunting bisi ke jaringan yang Bagus. ya jaringan yang bagusnya bisi ke guntingnya hati-hati. Tapi biar jaringannya bisa tempuh jaringan baru gitu ya. Kalau misalnya dia nekrotik nanti terhambat pertumbuhan jaringan barunya. Dia derajat berapa ini lukanya dia? 4. Udah sampai sini. Ada yang kayak gini? Ada. Ini yang kuning, apa ini yang kuning? Lemar. Saya lemak? Kemungkinan luka apa yang berwarna kuning? Itu yang basuh ini tuh ya. Jika mozzarella. Mozzarella di atas pizza. Nah, itu ada pus ya, ada slow gitu ya. Si cairan-cairan kuning, nah itu harus dibersihkan. Kalau ada yang pus tadi ya berarti ada infeksi. Terus ada yang merah-merah, misalnya merah-merah ada apa sih? Mulai ada darah-darah gitu ya di situ teh. Kemudian ya tadi yang warna kemerahan apa itu kemungkinan? Selain radang? Si epitel sudah mulai tumbuh. Misalnya nih ada yang di atas, misalnya dari sini ya, di sini ada yang merah-merah, mulai ada kayak ada darah juga gitu ya. Itu teh berarti vaskularisasi ke sana tuh bagus. Gitu. Ya, mulai tumbuh epitel biasanya kayak sih tunas-tunas yang baru bermunculan, gini kayak kecil gitu. Nah itu nggak boleh digosok. Ini cuman ditekan aja, cuman tekan-tekan lembut aja sih gitu di besinya. Nggak boleh digosok. Kalau yang tadi yang kotor gitu, nah itu boleh tekan-tekan supaya siklusnya keluar. Jadi cara memperlakukan juga memperlakukan si lukanya. Nanti yang merah tadi yang epitel mulai tumbuh itu digosok, pada mati si epitelnya ya rusak lagi. Belum diukur pakai. Sekarang diukur dulu pakai penggarisnya tuh sebenarnya tadi yang kertas tadi ya harusnya disposable ya. Diukur panjang kali lebar kali tinggi sekitar 16 sekitar 15 tadi ya. Ini kemudian panjangnya 17. Bisa pakai ini tapi hati-hati bisa nojos ataupun pakai lady water nih. Kita konversikan sekitaran berapa tingginya. Kalau misalnya ini ternyata di atas tuh nutup ya, tapi ke dalam tuh kayak ada terowongan, itu juga perlu diukur sih berapa ke dalam. Tapi luasnya tuh segitu. Misal di sini mah nutup segini, ternyata ke dalam tuh ada ya gitu ya terowongan. Ini kemana saya buangnya? Ke bengkong. Ini dikasih saffron ya? Terus gimana? Jadi lepas ya. Ganti sama yang Steril. Tapi kalau udah pegang-pegang ini misalnya aja kita kaji ya apa tadi dikaji ya si ini kita harus dipakai ya ditekan-tekan gini nanti biar keluar karena suka nggak kelihatan si pus dalam gitu ya. Kemudian pakai handscoon udah asal nama untuk kieunya Ya. Gini ya ini buka ini kalau tadi mah kan buang sini ya. Kalau yang itu mah yang apa sih tiap kita lakukan perawatan luka dikaji untuk melihat perkembangannya dulu. Terus saya emang nggak gini. Bisa masukin di atas. Yang penting masuk dulu. Jadi baru dirapikan mana jempol mana ini.
Cuma handscoon bersih. Ya, longgar deh. Ini steril ya? Ya, Bu. Boleh nggak masuk ini? Boleh. Boleh. Boleh nggak pegang ini? Enggak. Boleh tapi jadi on. Ya. Ya, kan tadi udah dipegang tangannya. Iya. Ada dulu lah. Ini longgar nggak sih? Masuk. Besoknya dia lagi. Kalau misalnya kita nggak ada handscoon steril, gimana coba? Pakai pinset. Pakai pinset ya. Jangan karena di rumah sakit nggak ada handscoon steril. Lu gimana saya nggak bisa perawatan luka? Cina ke perawatan. Udah handscoon steril nggak riuh ku handscoon steril. Nyari handscoon steril, kalau nggak ada pakai pinset aja langsung kerja ya. Ya. Kita pakai handscoon bersih, langsung kerja pakai handscoon steril. Steril. Ini berapa ya? 1, 2, 1, 2. Kemudian kita perhatikan juga baju. Ini baju kalau misalnya kayak panjang kayak gini, boleh dilipat aja. Kayak bisa toel kan itu toel kan di. Jadi ini jadi on. Oke, sini kita langsung ke pasien ya. Boleh masuk? Untuk ngebersihin anaknya pakai yang chirurgis. Ini chirurgis kayaknya. Chirurgis. Apa namanya? Jadi kita pastikan mana yang ke pasien, mana yang ke alat ya. Ini sekarang ngebersihin luka. Ngebersihin lukanya dari mana sih biasanya? Dari dalam keluar atau dari yang bersih ke yang kotor ya? Ini tekan, ini logo. Tekan lembut. Itu ceritanya udah tumbuh epitel yang baru. Ini kasih gini perlu banyak kasa biasanya. Habis itu dibuang, kita ambil lagi yang baru ya, bersihin lagi. Jadi sakitnya entong dipakai buat semuanya. Ya nggak cukup. Ini ya, kalau dipastikan kalau ini udah sama-sama ya diganti lagi. Tangan ini udah on belum? Udah. Belum. Oh. Ini yang onnya, si ujung pinset ini yang on. Tangan kita belum, tapi ini kita gunakan ke pasien gitu. Oke. Jadi diupayakan nggak masuk ke sana. Jadi kalau mau akhir-akhir boleh. Nah kalau yang kayak gini ya item tadi ya tekan. Sebenarnya enaknya pakai tangan digini tadi. Misalnya sorry ini contoh pakai tangan tadi gitu. Ini ketika tadi ya semuanya kebersihin. Kalau misalnya nggak kayak gini ya, nggak dipanjangin juga boleh. Misalnya gini ya, tadi kayak gini ya, bentuk kotak ini ya, Ya. kita ambil gitu ya, bersihin kayak gini. Boleh tuh. Kadang panjangnya sampai sekali. Kalau misalnya lukanya yang panjang tadi ya, itu ada imannya kalau kayak gitu ya, kayak bentuk-bentuk gini aja sih nggak masalah. Ini setelah dibersihin kemudian Keringkan. Terus tadi yang nekrotiknya di itu ya yang hitamnya di gunting. Kayaknya masih ada.
Bisa dikeringkan di. Ini dipakai lagi ke pasien nggak? Atau mau dibuang? Dibuang. Pakai lagi nggak? Simpan atau pakai? Pakai. Kalau kita pakai lagi misalnya ya, ini misal nih, kita masih mau pakai lagi, Ya. kita bisa simpen di area sini. Bisa di situ ya. Habis ini apa? Habis udah dikeringkan di Salep. salep. Tipis-tipis aja. Ini semuanya juga harus ke apa namanya, harus kena ya, harus kena salep gitu. Ya segini cukup gak sih untuk luka segini? Enggak ya. Tambahan dewe nya. Teman-teman jangan takut meng-on-kan si tangan gitu kalau emang ketika diperlukan ya. Tapi kita juga lihat alat, oh masih ada 2 gitu. Ini kita ini kurangnya, aduh kumahanya, ini salepna, cenah aduh ieu sian on. Ya udah di-on kan aja gitu ya. Saya sampai semuanya gitu. Ini juga si apa ya, kalau ada jaringan-jaringan yang keras ya, yang keras gitu ya. Pintunya itu tuh bisa melunakkan jaringan-jaringan tersebut gitu. Ya, kan salep. Kemudian berikutnya adalah Foam. pakai Foam. Nah itu. ini di. Apa sih namanya? Foam. Ini yang tule tadi ya, bisa parafin tadi. Baik. Dibilang Ini kayak gini ya. Kalau pakai ini enaknya pakai apa namanya, si itu tuh yang anatomis sebenarnya. Ini diganti aja sih, nggak apa-apa ya si ini. Tadi kan habis membersihin, sekarang mau masukin yang baru ya. Karena ini kan tadi pas kebersihin teh kotor gitu ya. Kemudian kita ganti dengan yang baru juga boleh. Ini pasang, ouch. Ini harus menutupi luka tadi ya. Ini butuh berapa kira-kira coba? 4. Sekarang 3 ya, 3. Jadi si pinggir-pinggir gininya teh harus ditutupin gitu. Ya hijina sabaraha? 20 ribuan. Tilu 60.000, belum kasa, belum foam, belum plaster. Bisa seberapa saya kita 200.000. 200.000 sekali perawatan. Ini berapa kali sehari? Minimal 2 kali. Seberapa? 400. Berapa lama ini penyembuhan luka? Tergantung. Jadi kan tadi seminggu langsung gini nggak? Sehari 400, seminggu 7, udah seberapa tanya? 7.800 seminggu teh. Jadi, nah itu kan suka ada yang gini-ginian nih. Ya. Si parafinnya teh masih ada yang nempel. Nah di lemetan sini. Sayang nanti di sini teh ininya si obat-obatnya teh di sini nempel gitu. Jadi dibersihin ya. Habis itu apa? Foam dulu. Terus kalau mau pakai foam, tinggal pakai foam. Foam juga sama, ini harus tutup. Ini butuh berapa coba foam? 2, 3. Bisa jadi 2 atau 3 ya, kalau segede begini. Potongnya segini, nanti ada yang pinggir-pinggirnya. Ya, sekitar gitu. Ini bisa dipotong. Tadi kan ada kasa tadi ya, si gunting tadi ya. Ya. Nah itu bisa digunakan gitu. Kalau pakai foam berarti kita nggak pakai kasa lembab. Jadi nanti ditutup kasa kering. Kan soalnya ini kan tutup segini ya. Ya. Tutup. Nanti habis itu kasa. Tapi nanti harus dipastikan ini ke ininya nutup gitu. Sini.
Kalau misalnya nggak pakai foam, pakai kasa lembab ya ini tutup kasa lembab, berarti ini nggak pakai foam ya, di sini masukin kasa lembab. Tapi kalau modern basic tadi bisa pakai foam, bisa pakai tadi yang putih soft ya, yang kayak pembalut tadi Ya. buat nyerat, nah pakai itu tapok. Itu dia buat kampusnya banyak banget ya, pakai yang gitu. Ini nggak pakai foam misalnya nih. Ini berarti kasa lembab. Kalau tadi misalnya ini ke dalam kayak gini ya, tutup ya, ada terowongan, si kasa ini dia harus dimasukin ke dalam sampai penuh. Jadi dia harus menutup jaringan ya, area yang luka tadi ya, karena kan tujuannya adalah untuk pertumbuhan jaringan baru ya, berarti kan area situ ya harus dipasangin. Apa tadi untuk kondisi lembab ya, ini lembab ceritanya, masih ada. Oh ya, betul betul. Nah, betul. Tadi nggak ada. Ini harus penuh ya Ya, Bu. ceritanya, ini ada dari sana. Nah, si area sini teh penuh sampai tingginya sesuai gitu ya. Ini ceritanya kasa steril lembab. Kalau besar mah ya itu yang besar, tapi kalau sih ke dalam tadi ya itu yang kasa-kasa kecil dimasukin. Kalau ada yang besar tapi dimasukin ke dalam. Sampai ya kan benar-benar penuh ya, ini tuh nggak penuh ya. Ini kalau mau diangkat juga boleh sih. Gitu kalau diangkat. Ini habis yang lembab, kemudian yang kering. Habis kasa kering, terus di Gas. ini harus tutup. Butuh segimana ya? Nah, ini masih ini ya, masih steril. Steril nggak? Nah, ini kita udah mau beres ya. Jadi di sekitaran ini sampai nutup banget ya, jangan ada celah intinya ya. Ya kalau celah berarti resiko ada yang masuk. Oke, organisme apa gitu. Jadi sebenarnya pinset apa nih? Tuh kan masih ada sisa satu ya. Ya. Pinset 4 aja cukup sebenarnya ya. Atau haluskan steril dengan pinset 2 itu cukup sebenarnya.
ada yang besar, ada yang kecil ya. Yang ini yang situ. Yang besar tuh bergantung kebutuhan sih ya. Cuma tadi resepnya kadang suka ngelipat nih. Ini butuh berapa kira-kira? 3. 3 ya, kurang lebih 3 gitu. Oke. Kalau yang Hippo Victor nempel pesannya? Iya, nempel. Nah, ini. Nah, ketika teman-teman nutup daerah bawah tuh, apalagi daerah bokong ya, ini hati-hati di sini nutup angusnya, dia bisa pop. Aduh, aku kehalangan cenah. Tuh kotor, kumaha carana lah. Ini nempel, ini ketutup, tapi dia nggak ketutup ini. Ini satu lagi di sini ya. Satu lagi di sini. Ya. Nah, gitu ya. Jadi ini nggak boleh ada celah-celah kayak gini. Ini harus ketutup. Ini mah ada cekat-cekat. Nah ini kalau udah selesai, berarti kita sambil dilihat respon pasiennya selama tindakan ya. Nih, kemudian cuci tangan sampai dilihat pasiennya. Lihatnya anteng wae teh gitu nya si pasiennya teh. Kayak yang kita udah gitunya si perawatan luka teh optimal bisa gitu. Sampai kayak tekan-tekan, tapi nggak ngerasain sakit gitu misalnya. Nah itu apa si pasiennya teh si rasanya itu udah rusak si saraf kirinya teh, atau si pasiennya tadi bisa ada kesadaran atau gimana ya gitu. Jadi kita jangan anteng we gitu ya, nge-GV gitu sambil pasiennya juga dilihat gitu. Apalagi kalau dia yang ada perdarahan, kayaknya sebelum perawatan luka teh dicek kalau ada di hasil labnya bisa HB-nya turun. HB turun kan resiko nanti ya suka perdarahan terlalu banyak atau penurunan kesadaran nantinya gitu, pasiennya terunap gitu. Ini pasien lagi di GV, HB-nya 6 atau HB-nya T 8, nanti risiko gitu ya. Nanya. Kemudian setelah selesai tadi tanya respon pasiennya gimana, apa yang dia rasakan, rasa nyeri enggak gitu ya, atau ya apa yang dia rasakan. Kemudian dia dokumentasikan termasuk si luas luka, karakteristik luka, ada pus atau enggak, warnanya lukanya kayak gimana, kemudian si kalau ada cairannya warnanya apa, kemudian berapa panjang lebar tingginya, luas lukanya ya, derajat lukanya seperti apa, tangan perawat. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak?